Biasanya ibu-ibu ya itu nenek-neneknya putingnya yang dipaksa masuk. Iya. Jangan berhenti. Kenapa? Karena hisapan bayi itu adalah yang paling jagoannya. Terus kita boleh nih tap-tapin ke atas mulut bayi supaya apa? Supaya adik buka mulut dan ngambilnya dari bawah. Itu adalah impian ibu-ibu kalau asinya tuh deres dan banyak. Tapi itu juga bisa menjadi buah simalakama untuk si anak. Parenting Story. Halo parents, selamat datang di Parenting Story. Kali ini aku Ica dan di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Di episode kali ini kita akan mengundang seorang konselor ASI dan di sini sudah ada Mom Indri. Hai. Gimana nih kabarnya, Mom? Alhamdulillah baik. Anaknya aku panggil Moms atau Bun ya? Panggil Bun ya. Oke, Bun. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, kita akan memperkenalkan dulu siapa sih Bun Indri ini. Moms Indria Renita adalah ibu 2 orang anak, yaitu Kaya dan Hawa, seorang working mom di salah satu perusahaan swasta. Selain menjadi working mom, Mom Indri juga seorang konselor menyusui dan juga MPASI. Kali ini kita akan membahas seputar menyusui bersama Mom Indri. Oke, Ibu, boleh tahu nggak sih udah berapa lama menjadi seorang konselor menyusui dan MPASI? Sebenarnya kalau menjadi konselor tuh kurang lebih tahun ini adalah tahun kedua. Aku menjadi konselor menyusui dan juga konselor MPASI. Wow, udah cukup lama juga ya, 2 tahun. Berarti udah banyak banget pengalaman dan fenomena yang dirasakan ibu-ibu menyusui ya. Terus sekali ibu menyusui ini. Oke, sebenarnya sih apa sih komposisi yang ada di dalam ASI itu dan sebenarnya perbedaan dengan susu formula itu apa gitu? Sebenarnya tidak akan pernah ada susu apapun yang bisa menandingi ASI. Kenapa? ASI itu merupakan cairan hidup atau zat hidup yang dimana yang di jam hari ini sama 1 atau 2 menit ke depan itu komposisinya bisa berbeda. Jadi nggak akan pernah ada yang bisa menyamakan. Mungkin kalau misalnya di susu tambahan sendiri itu harus meresearch ratusan juta rupiah untuk menyamakan ASI, tapi nyatanya tidak akan pernah. Jadi sudah pasti ASI dan susu tambahan itu berbeda karena ASI adalah zat hidup atau cairan hidup atau kita bisa bilang kalau kita bilang adalah cairan yang paling ajaib lah. Oke, sebenarnya apa sih sebenarnya yang poinnya itu adalah zat, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin membedakan si ASI ini tuh. Jadi di ASI itu adalah semua nutrisi yang dibutuhkan oleh si kecil itu ada semua. Mau apa? Mau misalnya protein, mau vitamin, mineral atau karbohidrat atau laktosa dan semuanya itu ada semua di ASI. Yang mungkin vitamin kalau misalnya di susu tambahan ada mungkin kalau misalnya kita sekarang lihat ya. Tambahan AHA dan DHA untuk otak anak, padahal di ASI itu udah ada semua. Jadi nggak usah pakai atau nggak usah bayar, tapi itu udah gratis nih ada dari tubuh ibunya sendiri. Gitu. Jadi kalau mau ditanya yang paling berbeda dari ASI, semuanya itu berbeda, nggak akan ada yang bisa menyamakan. Nah, sebenarnya dalam proses menyusui itu sih gimana sih menyusui yang normal itu dan ada nggak teknik-teknik khusus dalam menyusui ini? Kalau ditanya menyusui yang normal tuh gimana sih? Mungkin bukan normal tapi tepat. Menyusui yang tepat tuh bagaimana sih? Yang tidak menyakiti ibunya. Itu gimana caranya? Belajar sejak hamil. Oleh karena itu sebenarnya rekomendasinya dari sejak hamil tuh kalau bisa datang ke konselor menyusui supaya apa? Supaya nanti pas lagi selesai melahirkan, abis melahirkan tuh nggak kaget. Ternyata proses menyusui nggak gampang gitu. Ternyata kok puting aku lecet, kok ternyata ini kok produksi aku belum keluar dan segalanya. Makanya kalau misalnya menyusui yang normal adalah sebenarnya menyusui yang tidak menyakiti ibunya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, oh putingnya kok lecet, berarti kalau putingnya lecet ada apa? Pelekatannya nggak optimal. Oh kok produksi ASI-nya nggak meningkat? Coba dievaluasi pelekatannya tepat nggak? Kok BB anaknya nggak ini? Kok nggak ini? Jadi itu harus dipersiapkan dulu dari zaman hamil. Jadi kalau ditanya normalnya gimana, belajar dulu. Kalau secara tekniknya? Secara tekniknya itu sebenarnya posisi pelekatan yang paling tepat. Ya, oke. Gimana posisi tuh pelekatan. Jadi posisi pelekatannya si adik itu adalah kalau misalnya di awal di awal menyusui. Misal, kalau misalnya ini tergantung. Misalnya kita dia sudah masuk ke proses menyusui, pasti kita tuh akan diajari posisi pelekatan gimana sih gitu. Kita selalu ingat ada namanya amubida. Amubida. Jadi mungkin ibu-ibu nih selalu berpikir bahwa gini,
Menyusui itu di puting ibunya. Oh, Oke, di puting sini nih. Yang menyebabkan apa? Putingnya lecet. Padahal menyusui itu bukan di puting, Bukan di tapi puting. di areola ibunya. Ya, kita tuh kebiasaan banyaknya kalau misalnya nenenin anak, mungkin nggak bohong nih, pasti lebih seringnya gimana? Nih, ini puting, kita jejelin masuk. Iya. Ini kita ngejejelin dia masuk, yang ada apa? Dia cuma nenennya di puting aja. Ya, Makanya ada rasa sakit. itunya makanya ada lecet rasa gitu ya. sakit. Padahal ini kalau nenen itu harusnya dia di langit-langit sini, Langit-langit. harusnya tidak menyakiti ibunya. Hmm. Nah, kita balik lagi ke amubida. Amubida itu adalah areola bagian atas terlihat lebih sedikit. Jadi kalau misalnya saat ibu-ibu lagi nyusuin, terus terlihatnya, loh kok areola atas aku malah ketutup semua ya, yang bawahnya lebih banyak. Nah, itu berarti salah satu dia tidak tepat. Mulutnya terbuka lebar dan dia kayak dobleh. Dia Oke. mendobleh gini. Saat kalau dia misalnya neneknya gini, mulutnya begini, itu berarti dia Dia nggak tidak tepat. benar. Jadi Tidak yang benar tepat. adalah dia tuh harus pelekatannya dia bibirnya keluar. Oke. Dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jadi dia tuh harus begini. Biasanya banyak apa? Neneknya anak-anak gini, kepalanya begini, badannya begini. Coba kalau kita minum begini enak nggak? Nggak enak sih. Kita aja nggak enak Nah, ya ngomong apalagi kayak gini. ada bayi kan. Jadi pastiin kalau dia nenen, dagunya nempel di payudara ibu. Bukan cuma gini. Ya, amubida, mulut terbuka lebar, bibirnya menempel di payudara ibu dan dia posisinya harus seperti ini ya. Segaris lurus. Jadi badannya bukan begini. Bukan palanya begini, badannya lurus. Ya, ini nggak akan tepat. Terus biasanya ibu-ibu suka bingung sama posisinya. Posisinya gimana? Saat dia nenen, kita udah repotnya begini. Iya. Ya, bener kan? Pas nenenin, gimana nih pas tepat? Padahal kita ada posisi-posisinya juga. Nanti kita bahas. Mungkin kayak misalnya ini adalah posisi cradle. Kalau kita begini dulu, ini adalah cross cradle. Kalau mungkin di awal, aku selalu kayak merekomendasikan, nggak menyarankan kalau di awal itu cross dulu. Supaya apa? Supaya ini enggak. Ininya tuh biasa ibu-ibu suka naik nih. Kalau oke itu iya. Ini akan pegel dan yang jadi apa? Kitanya yang nyesuaiin putingnya sama si mulut adik. Padahal kalau misalnya kita tenang, pokoknya kalau misalnya kita mau nyusuin, ini kita cari posisi yang nyaman dulu. Mau pakai bantal di sini boleh. Misalnya kita mau pakai bantal boleh, kakinya mungkin boleh. Kadang ada ibu-ibu yang kakinya tuh begini, ini capek kan. Jadi harus cari tempat duduk atau pokoknya mau di kasur dimanapun yang menyenangkan, yang tempatnya nyaman. Lalu biasanya aku kalau itu suka merekomendasikan cross cradle dulu. Kenapa? Karena kalau cross cradle kita bisa mengarahkan mulut adik ke payudara ibunya. Ya, jadi kayak misalnya mana ya tadi? Nah, nenek-nenek aku ya. Ya, dia kayak gini. Jadi misalnya kayak gini. Kita bisa langsung mengarahkan nih. Jadi mengarahkannya biar gampangnya ya. Aku selalu ngasih tipsnya ke ibu-ibu adalah kalau mau nenenin adik, pastiin hidung bayi sama puting itu sejajar. Terus kita boleh nih tap-tapin ke atas mulut bayi supaya apa? Supaya adik buka mulut dan ngambilnya dari bawah. Bukan si adiknya kita paksain begini. Iya. Kalau dia dari bawah, otomatis putingnya akan masuk ke atas. Dan itu tidak akan membuat sakit dan dia akan ngenyotnya lebih tepat dan lebih optimal. Makanya kalau misalnya dia pakai cross cradle, itu lebih enak mengarahkannya dulu. Setelah adik neneknya aman, baru kita lebih nyaman. Gitu. Jadi kalau bisa sebelum ibu-ibu melahirkan, yuk datang ke konselor. Iya benar. Harus ini ya udah dari mulai kehamilan itu udah mulai belajar gimana perawatan yang benar. Betul sebenarnya sekali. ya. Bukan pas udah lahiran tuh baru kayak berbondong-bondong. Dan panik langsung, loh kenapa? Iya benar-benar. Kalau misalnya dialas sama bantal gitu boleh. Ketika... Nah boleh dong. Itu malah lebih enak. Mungkin kalau misalnya ada bantal menyusui di sini itu lebih menyenangkan lagi. Kita tinggal mengarahkan mana yang bikin kita nyaman. Jadi pokoknya kalau misalnya di fase menyusui itu please yuk gitu cari yang bikin ibunya happy, nyaman dan tidak kesakitan. Iya, itu tadi pentingnya ya. Jangan menyakiti ibu. Ibu, ayo mulutnya tolong dijaga-jaga. Kalau misalnya nih Bun, aliran susunya terlalu deras itu gimana sih Bun? Nah ini dia, aliran susunya terlalu deras nih adeknya terus kesedek. Terus harus apa sebenarnya? Itu adalah impian ibu-ibu kalau asinya tuh deres dan banyak.
Tapi itu juga bisa menjadi buah si malakama untuk si anak-anak. Kenapa? Karena dia akan cenderung akan kesedek si bayi itu. Terus harus bagaimana? Yang pertama kita bisa posisi menyusuinya pakai laid back position. Itu gimana? Jadi posisi ibunya, jadi ibunya tuh bisa sambil kayak tiduran, mungkin ini ada bangku. Jadi adiknya di sini. Supaya apa? Supaya gravitasinya ini pas adik nenen dia nggak akan terlalu kesedak karena nggak akan deras. Jadi dicari posisi laid back position seperti ini. Dan ini juga enak, ibunya juga bisa istirahat. Ya, jadi kayak gini. Ibu nanti adiknya hidungnya ke apa namanya nggak bisa nafas. Enggak. Kalau misal dia pelekatannya tepat itu dia tidak akan hidungnya ketutup. Ya, dia akan tetap bisa bernafas dengan baik. Lalu yang kedua, bisa kita pompa dulu sebelum kita DBF. Itu misalnya kita pompa sekitar 5 menit dulu deh, atau 3-5 menit untuk ngeluarin ASI yang awalnya dulu, yang biasanya itu yang paling deres. Biar nanti pas ada DBF itu lebih tenang. Tapi kalau ternyata masih nggak bisa juga, gimana saat misalnya DBF, terus tiba-tiba alirannya lagi LDR nih, lagi deres. Pakai apa? Ini tangannya, pakai kayak gunting, terus kita hap, kayak kita ngeberhentiin dulu. Supaya dia nggak kesedak-sedak. Itu di area dekat putingnya? Yes, jadi kan misalnya kita nyusuin, dia lagi itu kita langsung hap, kayak kita neken gitu untuk kayak posisi gunting, supaya dia alirannya nggak terlalu deras. Tapi posisi yang paling menyenangkan adalah si laid back position. Itu bisa kayak karena gravitasinya berbeda. Jadi si adiknya juga nggak akan jadi kesedak lagi atau si alirannya terlalu deras. Itu posisi yang paling pas kalau misalnya aliran. Betul. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, ternyata kayaknya aliran ASI aku tuh banyak nih, deras nih. Oke, misalnya cara pertama udah dipumping sebelumnya tuh sekitar 5 menit tapi masih tetap deras. Oke, udah pakai metode gunting juga nggak bisa. Oke, laid back position itu adalah kunci. Iya. Nah, kan suka ada nih ya ketika menyusui itu puting sakit, kemudian lecet. Nah, lalu tuh bayinya susah latch on gitu. Nah, itu gimana nih, Bun? Nah, itu balik lagi, itu kalau misalnya bayinya apa gitu? Karena apa? Karena biasanya ibunya belum menemukan atau si adik belum menemukan posisi yang tepat. Biasanya ibu-ibu ya itu nenek ini putingnya yang dipaksa masuk. Yang itu yang ngebuat dia itu lecet. Jadi pastiin dulu kalau misalnya ibu-ibu posisinya udah tepat dan pelekatannya udah pas, udah latch on, itu pasti minim sekali terjadinya puting lecet. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok pas tiap nyusui putingnya masih lecet, yuk coba diperbaiki. Cari konselor menyusui, cari dokter laktasi untuk memperbaiki si posisi pelekatan karena itu penting banget aku bisa bilang. Nah, ketika menyusui tuh kalau misalnya si payudara ini bengkak, itu kan sering banget ya ibu-ibu menyusui tuh kayak, aduh, payudara aku tuh bengkak gitu. Terus gimana nih solusinya? Oke, biasanya gini, kalau payudara aku bengkak itu gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap menyusui bayinya. Jangan berhenti. Kenapa? Karena hisapan bayi itu adalah yang paling jagoannya untuk bisa meringankan si bengkaknya ini, meredakan dan meringankan. Bun, ternyata masih sakit. Oke, boleh dikompres. Kalau misalnya dalam keadaannya dia kayak perih atau apa, kamu kompresnya jangan kompres hangat, tapi kompres dingin dulu. Untuk apa? Untuk ngerilis. Biasanya bayangin kalau di payudaranya lagi sakit banget terus kita kompres hangat tuh langsung makin gak enak. Jadi kita pakai apa? Pakai kompres dingin dulu. Setelah kompres dingin boleh bergantian pakai kompres hangat sambil dimasaj perlahan payudaranya. Jadi ada macam-macam juga kalau misalnya kita bisa mengkompres. Jadi kalau misalnya payudaranya bengkak, itu jangan diuak-uak. Biasanya ada ibu-ibu, oh ini bagian sini bengkak, diuak-uak. Yang ada apa? Yang ada nanti jadinya payudaranya makin bengkak. Jadi walaupun dimasaj, tapi masajnya perlahan. Masajnya, misalnya kita masaj tapi diarahkan ke arah ketiak. Oh, berarti dari payudara ke atas gitu ya? Ke arah ketiak. Ya, jadi ketiak. semua ini kita ke arah ketiak supaya apa? Supaya meringankan si payudaranya si yang bengkak ini. Lalu kalau misalnya ada nih yang bagiannya biasanya kalau bengkaknya udah terlalu putingnya tuh akan jadi kenceng. Itu bagaimana? Ini kita pelan-pelan kita masajnya. Kita harus massage tapi bukan berarti diuak-uak. Jadi kita benar-benar kita massage perlahan. Untuk apa? Untuk dia supaya elastis dulu. Itu juga nggak enak, rasanya pasti nggak nyaman. Kemudian boleh minum suplemen yang ada kandungan lecithin-nya. Apapun itu, dia biasanya untuk meluruhkan pereda nyerinya, juga untuk meringankan payudara bengkak. Kalau misalnya ternyata sudah sampai merah dan mungkin memar dan segala macam, datang ke dokter. Khawatirnya dia mastitis atau bisa yang terparah bisa sampai abses.
berarti kalau udah paling parah baru bawa ke dokter ya. Itu Yes, betul. yang paling pertama tuh jangan hentiin dulu DBF-nya. menyusuinya. Jadi kalau biasanya ibu-ibu kalau misalnya putih lagi sakit atau bengkak malah DBF-nya diberhenti. Padahal bayi itu hisapan bayi yang paling jago untuk ngosongin si payudara dan meringankan si payudara bengkak itu. Oke. Ini dari tadi kita ngobrolin nipple nih. Aku pengen tahu dong apa aja sih tipe nipple, kan katanya banyak ya Bun ya. Terus betul. kayak nipple yang ada yang menendam itu susah banget untuk menyusui. Bener gak sih? Betul. Sebenarnya pasti di Indonesia mungkin ya kita selalu berpikiran bahwa si kecil itu nyusunya tuh di puting. Jadi kalau nggak ada puting gimana nyusunya? Iya. Betul kan? Padahal si Ade Padahal itu betul. nyusunya di areola. Mungkin putingnya nih kita bisa lihat-lihat ya. Ini ada berbagai macam puting. Jadi mungkin ada yang inverted, ada yang flat. Itu flat kalau misalnya inverted tuh ada yang ke dalam dan itu mostly jarang banget terjadi. Iya. Jadi kalau misalnya diginiin, kalau aku dikasih tahu sama dokter laktasi aku, Dokter Utami Rusli, beliau hanya menemukan beberapa doang yang kalau misalnya kita gini, putingnya tidak keluar tapi dia malah masuk. Oh, iya. Itu benar-benar inverted. Jadi tapi kalau misalnya mostly di Indonesia itu flat nipple aja. Jadi dia benar-benar se-flat ini. Kalau misalnya dia flat kayak gini tuh gimana cara nyusuinnya? Jadi mungkin kalau kita nih ibu-ibu suka boleh nih kalau misalnya nggak punya apa-apa atau gimana, kan biasanya kita suka gini, kita kuncup-kuncupin dia biasanya akan kelihatan tuh si putingnya, ya. Nah kalau misalnya ibu kayak gini juga tetap nggak ini, ada sekarang namanya nipple ruler. Jadi dia itu buat narik si mungkin kayak gini nih, kayak apa? Kayak suntikan, tapi ini ujungnya bolong dan dia tinggal dimasukin dan dia tinggal ditarik. Nanti putingnya akan keluar, terus kita diemin dulu sampai putingnya muncul. Memang rasanya tidak nyaman, tapi itu salah satu untuk memunculkan si putingnya atau dipumping dulu sebentar untuk munculin. Ada flat nipple dan ini adalah nipple yang standar, nipple-nya ibu-ibu pada. Sebenarnya gini kalau ditanya nipple standar tuh gimana ya? Karena semua ibu nipple-nya beda-beda nih. Nipple aku dan yang lain juga pasti nggak akan sama. Jadi ya nipple pada umumnya adalah yang agak keluar kayak gini dan ada juga yang nipple-nya memang cukup besar. Nah, nih yang kayak gini nih besar dan panjang. Nah, ini juga ada yang tipe kayak gini, ada mungkin kalau ditanya kayak gini, ini gimana nanti kalau nyusuinnya si adiknya kelolotan? Iya, benar. Iya betul, pasti agak sedikit struggle tapi bukan berarti nggak bisa karena kita punya berbagai macam posisi menyusui yang bisa disesuaikan dengan puting ibu supaya si adik tetap bisa nyusuin. Gitu. Wah, gitu. Jadi nggak usah khawatir nih buat para Ibu-ibu. bunda-bunda di luar sana, nipple saya kecil atau gimana? Gitu. Nipple-nya masuk bisa nggak? Bisa. Bisa dikeluarkan. Bisa dimassage lagi. Sekarang ada banyak kok. Sekarang ada banyak banget yang bisa membantu si nipple ini untuk terlihat. Oke, nah kita juga pernah ngeliat tuh kayak beberapa ibu-ibu mungkin buat menjaga putingnya biar aman tuh suka pakai nipple shield. Iya kan, nipple shield. Nah itu gimana Bun gitu? Ada dampak nggak sih penggunaan nipple shield ini? Dampaknya pasti ada. Salah satunya adalah anak menjadi bingung puting. Oh, oke. Karena nipple shield itu hitungannya hampir sama kayak dot ya. Karena kan bentuknya silikon juga, sebenarnya itu cuma untuk membantu di proses menyusui. Yang itu harusnya cuma bisa dipakai, idealnya kalau misalnya kita pakai nipple shield nggak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya kayak 3-7 hari di proses relaksasi, biasanya ada beberapa ibu yang juga memakai nipple shield. Tapi idealnya jangan terlalu lama karena bisa menyebabkan si kecil bingung puting. Walaupun ada beberapa ibu yang kayak ya udahlah biarinin aja, yang penting dia masih mau nenen sama kita gitu. Iya. Ya itu dikembalikan lagi ke ibunya. Tapi kalau ditanya ada dampaknya pasti ada karena dia hampir sama kayak dot ya. Gitu, Iya dot karena ya. dia bahannya juga silikon. Juga ada nih kayak istilah ya, form milk dan hind milk. Sebenarnya kalau misalnya ASI itu berwarna putih bening, itu katanya kurang bernutrisi. Benar nggak sih? Kata siapa? Enggak, Kasihan katanya. form milknya difitnah mulu. Aku kayak ya Allah ini form milk kasihan banget ya gini. Pokoknya percaya aja Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Misal nih, kalau aja ASI awal itu bukan form milk, kamu bayangin nggak kalau misalnya kamu lagi aus nih, Iya. terus minumnya langsung hind milk, dimana hind milk itu kan kental. Kalau lagi aus terus minumnya santan, tenggorokannya enak nggak? Nggak enak sih jujur ya. Yes, makanya Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. ASI di awal adalah ASI yang mungkin memang cair, tapi dia itu kandungannya tinggi akan protein yang bagus untuk perkembangan otak anak, vitamin mineral, laktosanya ada, jadi ada semua bagus di awal.
Jadi bukan berarti ini tidak bagus. Ya, memang dia terlihat lebih encer. Nah, ASI belakangan itu baru yang banyak lemaknya. Makanya kalau bisa menyusui, kita selalu menyarankan menyusui sampai payudaranya lemes. Jadi kalau payudaranya masih berat, coba diperhatiin lagi posisi pelekatannya udah tepat atau belum. Jadi nggak ada tuh ya, tolong jangan difitnah lagi formilnya, kasihan. Padahal itu tuh nutrisinya Yes. ada. Oh ya. banyak dan Terus bagus banget untuk ada perkembangan yang- otak. Oke, terus ada yang bilang juga kayak kandungan gulanya tinggi lah, inilah, itu nggak benar sih. Enggak dong, enggak. Dan itu kan gula alami ya, bukan gula tambahan. Oke, dari tubuh ibu sendiri. Oke. Nah, ini juga pasti kegalauan ibu-ibu sih, Bun. Gimana sih tahu si kecil tuh udah kenyang Oke. pas nyusu? Gimana sih? Apa dia jangan-jangan dia ngempeng doang? Iya, benar. Gitu. Kira-kira gimana? Sebenarnya yang terlihat adalah kalau misalnya si kecil tuh gimana sih? Kita ngasih taunya salah satunya adalah dia setelah dia DBF dia tuh terlihat nyaman dan tenang. Bukan yang mungkin akan ada fase itu di mana dia kalau lagi growth spurt dikit-dikit nenen, tapi bukan berarti ASI-nya kurang. Yang pasti harus bisa dicek aja tanda kecukupan ASI pada bayi. Kita bisa ngecek kalau misalnya tanda kecukupan ASI itu apa aja sih? Yang pertama, dalam satu hari si adik pipis 5-7 kali. Oke. Ya. Lalu yang kedua, pipisnya berwarna kuning jernih, bukan kuning pekat ke oranye, jadi kuning yang bener kuning aja. Lalu setiap habis DBF dia terlihat nyaman, dia terlihat kenyang, dan dia terlihat puas. Nah yang terakhir mungkin ini yang baru bisa kita parameternya setelah sebulan. Berat badannya meningkat sesuai KMS. Saat berat misalnya, Bun dia setiap hari pipisnya 5-7 kali. Terus misalnya pipisnya warna kuning, terus kalau setiap habis DBF dia tuh nyaman, dia tenang. Tapi kok bebeknya stuck ya? Itu juga banyak pertanyaan seperti itu sih. Kok bebeknya stuck ya? Kenapa ya? Ayo coba dilihat adiknya nenennya sebentar-sebentar enggak? Iya. Atau jangan-jangan adiknya cuma ngempeng. Oh iya Bunda, anak aku nenennya sejam. Oke, berarti dia apa? Dia ngempeng. Kalau dia ngempeng apa? Dia cuma nggak sampai ASI-nya nggak sampai hind milknya. Jadi dia lebih banyak ngempengnya. Buat apa ya? Akhirnya ngebuat bebe dia tuh terkendala nggak sesuai sama KMS. Oke, gitu ya. Jadi ketika udah kita lihat kayak udah nyaman nih, berarti udah. Terus berarti kalau yang kayak disusuin terus kalau dia menyusui itu bukan karena dia itu belum kenyang, bukan juga ya? Bukan. Atau bukan ASI kita yang kurang kayak gitu. Oke, mungkin kadang gini, nih kenapa sih nih anak nih kok dikit-dikit nenen, ini jangan-jangan ASI aku kurang nih. Itu adalah kegelisahan si ibu-ibu. Gitu. Padahal anak itu yang bisa mengetahui kapan dia tuh mau nenen atau enggak, apalagi untuk bayi-bayi DBF. Kemudian juga ASI itu gampang terserap oleh tubuh bayi. Mungkin berbeda dengan susu tambahan gitu kan. Proteinnya dari ASI itu sangat mudah terserap oleh bayi, jadi sehingga bayi itu akan lebih cepat lapar mungkin atau lebih cepat dikit-dikit nenen. Sedangkan kalau misalnya di susu tambahan, proteinnya itu lebih lama diserap oleh tubuh si kecil sehingga ngebuat dia tuh terlihat tenangnya lebih lama. Itu yang ngebuat mungkin orang akhirnya mikir, ini kok kalau pakai susu tambahan dia tidurnya lebih lama nih, kalau pakai ASI kok dia dikit-dikit nenen, karena memang kandungannya berbeda. Jadi ASI itu gampang banget terserap oleh tubuh. Sebenarnya tuh kan ada istilah yang bayi cluster feeding dan bermain tuh saat menyusui. Itu gimana sih cara untuk mengatasinya? Oke, kalau misalnya cluster feeding mungkin memang ada bayi-bayi yang kadang lagi pengen itu mentil aja kan. Kita nggak tahu ya, mungkin dia lagi growth spurt atau dia memang lagi pingin sama ibunya aja. Tapi kalau untuk menyiasati si adik yang neneknya udah nggak fokus atau bermain, dikit-dikit baru nenek langsung apa itu gitu. Dan itu berbeda ya sama yang tadi sebelumnya kita bahas itu yang adik tuh tahu kapan dia mau menyusui, dikit mau menyusui. Ini beda ya, cluster feeding ini dengan bermain gitu. Jadi kalau ini kan kalau cluster feeding tuh dia memang ada fasenya dia tuh akan selalu nenen tuh. Mungkin karena dia lagi fase growth spurt, akhirnya dia menjadi lagi di fase itu yang dia akhirnya menjadi nenen terus dikit-dikit nenen kayak gitu. Nah kalau yang bermain ini kita berbeda nih. Bermain itu adalah saat dia nenen tapi dia sudah mulai nggak fokus. Biasanya itu terjadi di usia anak sekitar 3-6 bulan. Kenapa? Karena penglihatannya udah mulai jelas nih, sehingga dia gampang banget terdistraksi. Misalnya lagi nenen, terus tiba-tiba ada laler dikit langsung apa itu? Terus ada suara dikit apa itu? Jadi kalau kayak gitu nyiasatinnya gimana? Nyiasatinnya kalau misalnya kalau bisa, kalau DBF cari ruangan yang minim cahaya. Jadi boleh kita redupin cahayanya, minim suara biar kita fokus, dan jangan lupa
Kalau lagi DBF, fokusnya sama ini, bukan sama ini. Iya. Nah, Sering ibu ya, jangan sama ini. Karena kalau misalnya sama handphone, si ada yang ngeliat kita. Terus kelihatannya kita lagi nggak ngeliatin dia. Yang ada Iya. apa? Dicopot sama dia. Oke. Gitu. Jadi itu adalah salah satu menyiasati lagi fase distraksi. Ibu ternyata sulit banget. Iya, memang sulit karena fase distraksi itu adalah fase yang paling itu benar-benar dialami oleh bayi-bayi umur 3-6 bulan. Ini lagi ramai sekali. Iya, bener, ramai banget ya. Ini sejujurnya adalah kegelisahan aku. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku juga sempat share ini. Karena kalau udah bingung puting, oke, dia ngeliat putingnya jadi langsung gitu. Dan itu biasanya ibunya apa? Patah hati. Iya. Sedih kali ditolak sama anak sendiri, mau puting kita udah nggak mau gitu. Ini perasaan baru DBF, lu minta lagi. Bukan dia nggak sayang anaknya, tapi dia kayak, anaknya dikit-dikit tenen, asinya nggak enak kali, asinya ini kali. Jadi yang disalahin asinya. Padahal